Nah, saudara, kalau kita bicara bola, maka ada satu kata yang paling seru dan semua orang menunggu kata itu muncul. Gol. Betul tidak? Nah, kata gol itu yang dinanti-nantikan oleh semua orang. Tapi saudara perhatikan enggak? Kata gol itu tentu tidak semua yang mendengar itu suka. Coba renungkan kalimat ini. Mendengar kata gol di dalam pertandingan bola, ternyata tidak semua orang suka kata itu. Ngerti yang saya maksud ya? Siapa yang gak suka mendengar kata gol? Yaitu kalau jagoannya kandangnya jebol. Karena gol itu. Jadi gol itu disukai oleh yang menang. Nah, padahal dalam hidup ini menang dan kalah itu adalah hal yang wajib. Saya ulangi lagi. Gol dalam hidup kita ini adalah suatu keharusan. Dalam bentuk pertandingan apa saja, maka harus ada kalah dan menang. Tidak bisa dihindari. Kalau tidak ada kalah dan menang, itu namanya bukan pertandingan. Betul? Nah, hari ini kita belajar soal gol. Gol dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia sebetulnya bukan pembobolan gawang. Gol itu artinya tujuan, sasaran, atau target. Nah, kalau kita bersorak gol, itu artinya bukan cuma gawangnya jebol, ya, tapi itu tujuannya dalam pertandingan itu. Nah, lagi sekali sebelum kita berbicara lebih jauh tentang gol ini, mari kita perhatikan gol disukai oleh yang menang. Tapi mendengar kata gol, yang kalah akan sakit hati. Nah, saudara, sejak kita percaya Tuhan Yesus, ya, sejak kita percaya Tuhan Yesus, maka saudara dan saya sedang dalam sebuah pertandingan. Pertandingan iman di hidup kita. Pertandingan mempertahankan kesucian, kekudusan dalam hidup kita. Pertandingan untuk kita mencapai kemenangan. Nah, dalam pertandingan ini kita pasti punya lawan. Nah, seringkali orang berkata, siapa lawan kita? Seringkali berkata setan. Salah. Lawan kita dalam pertandingan iman hidup kita bukan setan. Lalu siapa? Nah, ini kita harus tahu. Lawan kita ternyata diri kita sendiri. Ego kita sendiri. Itu musuh terbesar. Saya ulangi lagi. Itu musuh terbesar dalam hidup kita. Ketika dalam pertandingan iman kita ini, kita kenali musuh kita. Nah, saya mau baca dulu berapa ayat ini. 1 Korintus 9 ayat 24 mulai. 1 Korintus 9 ayat 24. Begini. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Wih, keren ya. Saya ulangi lagi. Atau saya baca terjemahan yang lain dulu. AYT. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang berlari dalam suatu pertandingan, semuanya berlari, semuanya berlomba, tetapi hanya satu yang menerima hadiah. Jadi berlarilah, bertandinglah sedemikian supaya kamu mendapatkannya. BIS. Saudara tentu tahu bahwa di dalam perlombaan semua peserta turut lari, semua peserta. Tetapi hanya satu orang yang menerima hadiah, menerima medali yang ditentukan juara satunya. Terus, oleh sebab itu larilah sedemikian, larilah begitu rupa. Oleh sebab itu
bertandinglah, yang suportif, ya begitu rupa, sehingga saudara menerima hadiahnya. TSI. Ingatlah bahwa dalam sebuah pertandingan lari, semua peserta ikut berlari, tetapi hanya satu yang menang dan mendapat hadiah. Karena itu, mari kita berlari dalam perlombaan rohani ini sedemikian rupa, supaya kita pantas menjadi pemenangnya. Nah, ayat yang ke-25. Masih di 1 Korintus 9. Oke? Ayat 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Betul, ya. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Perhatikan, untuk memperoleh mahkota atau hadiah atau medali yang fana. Maaf ya saudara, semua orang pasti bangga kalau dalam sebuah pertandingan mendapat medali emas. Berarti itu juara pertama. Tapi maaf ini, walaupun disebut medali emas, kalau dijual laku enggak? Seperti emas-emas yang lain? Enggak. Medali emas itu enggak 100% emas. Kadang-kadang cuma namanya saja. Maka itu enggak bisa diuangkan. Kalau toh ada yang enggak ada gunanya. Karena yang membelinya pun akan sadar, yang menang kan bukan aku, kan orang itu. Maka itu medali emas pun nggak bisa laku, nggak bisa dijual. Ya, yang beli pun mikir. Maka itu dalam kehidupan ini penting sekali untuk kita menyadari semua medali sehebat apa itu fana. Ya, AYT. Setiap orang yang bertanding, berlatih menguasai diri dalam segala hal, mereka melakukannya untuk menerima mahkota yang fana. Tetapi kita untuk mendapatkan yang abadi. BIS. Setiap orang yang sedang dalam latihan menahan diri dalam segala hal, ia melakukan itu karena ia ingin dikalungi dengan karangan, ya. Ingin dikalungi dengan karangan bunga kejuaraan, yaitu bunga yang segera akan layu. Tetapi kita ini menahan diri dalam segala hal karena kita ingin dikalungi karangan bunga yang tidak akan layu. TSI. Ingatlah juga bahwa semua peserta dalam pertandingan sudah mengikuti latihan keras, ya, dan harus menguasai diri. Mereka melakukan semuanya itu. Ini bagus sekali. Mereka melakukan semua itu dengan harapan untuk menerima sebuah mahkota penghargaan. Dan mahkota itu hanyalah benda dunia yang tidak akan tahan lama. Tetapi mahkota kita dalam pertandingan iman ini, saudara, akan tahan selamanya. Ayat 26. Ya, ayat 26 nanti sampai ayat 27. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Sebab itu aku tidak berlari seperti itu tanpa tujuan. Aku tidak meninju seperti orang yang meninju angin. PS, itu sebabnya saya berlari dengan tujuan yang tertentu. Seperti dalam pertandingan tinju, saya tidak memukul dengan sembarangan. SI, jadi saya tidak berlari dalam perlombaan rohani ini seperti orang yang berlari tanpa sasaran, tanpa sasaran yang pasti. Contoh pertandingan lainnya, saya tidak bersikap seperti petinju yang asal meninju dan pukulannya tidak kena kepada sasaran. Ayat 27. Ya, Roh Kudus akan menolong kita untuk masing-masing kita berlomba dalam pertandingan iman kita ini. Ayat 27. Nah, ini kuncinya, saudara. Untuk bisa mendapatkan gol, saudara harus berhati-hati dengan ayat 27. Riki, ayat 27. Oke, saya baca dulu. Tetapi aku
aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Saudara, semua kita para pemain, semua kita yang ikut bertanding, perhatikan prinsip ini. Aku melatih tubuhku, melatih fisik, dan menguasai tubuhku, dagingku, fisikku, seluruhnya. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. AJT. Namun, aku melatih tubuhku dengan keras dan menguasainya. Supaya sesudah aku memberitakan Injil kepada orang lain, aku sendiri tidak ditolak. BS. Saya membiarkan badan saya digembleng dengan keras sampai saya dapat menguasainya. Saya berbuat begitu sebab saya tidak mau sampai terjadi bahwa setelah saya mengajak orang lain turut dalam perlombaan itu, ternyata saya sendiri ditolak. TSI. Sebaliknya, saya seperti olahragawan yang dengan sengaja mengikuti latihan keras supaya bisa menguasai tubuh dan pikiran. Saya melakukan itu supaya saya jangan sampai tidak menerima hadiah kemenangan sesudah saya mengajak orang lain untuk masuk perlombaan rohani ini. Nah, saudara, biarlah firman ini menjadi ukuran buat kehidupan kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Yaitu ukurannya dalam pertandingan iman. Nah, saya ingin bacakan 2 ayat lagi ya, untuk kita mengerti tentang goal ini tadi dalam pertandingan iman kita. Masih satu tulisan Paulus. Kita buka 2 Timotius 2 ya. 2 Timotius 2. Kita lihat 2 Timotius 2 ayat yang kelima. 2 Timotius 2 ayat yang kelima. Ya, kita tidak boleh keluar daripada prinsip pertandingan ini. Ya, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan olahraga. Ayat ini. Demikian juga seorang olahragawan yang bertanding, ia tidak akan memperoleh mahkota kemenangan kecuali ia bertanding menurut peraturan yang berlaku. PS. Seorang olahragawan tidak akan menjadi juara di dalam suatu pertandingan kalau ia tidak mentaati, itu ada kafe di sebelah saya lagi mecahkan es. Sabar dulu ya, saya baca lagi BS. Seorang olahragawan tidak akan menjadi juara di dalam suatu pertandingan kalau ia tidak mentaati peraturan-peraturan. TSI. Atau contoh lain, dalam pertandingan olahraga, seorang pelari tidak akan menerima hadiah kemenangan kalau dia tidak berlari sesuai dengan peraturan-peraturan pertandingan itu. Nah, saya harap saudara mengerti prinsip hidup kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus, bahwa kita ini semua sedang dalam sebuah pertandingan iman, pertandingan rohani, di mana kita harus betul-betul bisa mengikuti semua peraturan. Nah, dari pembacaan yang agak panjang ini, maka ada 3 poin saudara yang kita perlu ngerti supaya goal yang kita rindukan itu terjadi di hidup kita. Ya, maka itu hari-hari ini seru walaupun masa pandemik, tapi pecinta bola, sedang masing-masing. Sabar dulu, mesin esnya masih bunyi. Nah, oke ya. Nah, selama musim bola Piala Eropa 2020 ini, seluruh dunia walaupun masih pandemik, sampai lupa lah
Bagaimana pandemik itu? Karena para pecinta bola, aduh itu bisa panas dingin. Ya, masing-masing punya jagoannya sendiri-sendiri. Oke? Nah, saya lanjutkan ini. Di dalam semua pertandingan ada 3 hal penting. Dari apa yang kita sudah baca, agak panjang pembacaan ini. Nomor 1, tidak ada pertandingan yang tidak punya peraturan. Tolong dicatat. Semua pertandingan harus ikuti peraturan. Maka itu seringkali kita lihat pertandingan apa saja, ada pemain-pemain yang didis, ya, artinya ditolak untuk main. Padahal mereka sudah siap, padahal mereka sudah dengan semangat yang penting. Tapi begitu ada peraturan dilanggar, sesiap apapun satu tim atau satu orang, kalau peraturan itu dilanggar, walaupun sudah siap, sudah semuanya tinggal masuk ke gelanggang, tetap akan ditolak. Nah, ini penting dalam hidup saudara dan hidup saya. Nomor 2, di dalam pertandingan harus fokus dan konsentrasi. Perhatikan ini, fokus dan konsentrasi. Maka itu ada pelatnas, pusat pelatihan nasional. Nah, semua atlet yang sudah ditetapkan untuk masuk mengikuti pelatnas, pelatihan nasional, berarti 90 sekian persen atlet itu punya hak untuk diperlombakan di perlombaan internasional. Keren ya. Tapi kembali ke peraturan nomor 1, yaitu tetap harus taat peraturan. Walaupun sudah di pelatnas, nggak mungkin bisa sembarangan dia hidup. Berapa tahun yang lalu, salah satu anak rohani saya ikut pelatnas, ya, waktu itu bulu tangkis. Dia diperlombakan untuk ngadepin Piala Thomas. Nah, berapa kali saya hadir karena permintaan orang tuanya untuk saya nengok anak itu di pelatnas. Waktu itu di Senayan di Jakarta. Nah, di situ saya kaget, saudara. Itu pertama kali saya tahu bagaimana peraturan pelatnas. Saudara, handphone diawasi. Tidak boleh pegang handphone. Nah, saya tanya, apa yang mereka takuti untuk kalau kamu itu pegang handphone? Saya tertawa, saudara. Yang ditakuti oleh para pelatih ini kalau masih muda, itu telepon dari pacarnya. Coba catat itu, saya tertawa. Dan memang saya tahu anak saya itu sudah punya pacar. Terus saya tanya, apa yang perlu diawasi dengan pacarmu? Ternyata dalam pelatnas itu, saudara, SMS, WhatsApp, telepon pacar itu sangat menentukan konsentrasinya. Oh iya, waduh, di situ saya belajar. Betul juga. Setelah handphone, maka pola tidur, jam tidur diawasi juga. Tidak boleh ada kata begadang, tidak boleh. Lalu yang ketiga, pola makan. Aduh, maaf ya, jangan tersinggung, saya cuma ngomong. Yang sudah ikut pelatnas tapi rakus makannya, pasti gagal. Pasti gagal. Di pelatnas itu makanan pun ditimbang. Betul-betul diperhatikan nilai gizinya, nilai lemaknya. Ketat sekali. Itulah yang ikut pelatnas. Ingat penekanan Paulus tadi, itu hanya untuk mendapatkan medali. Walaupun namanya medali emas, tetap fana. Karena medali emas itu gak bisa dijual. Maaf ya, saudara. Nah, maka itu konsentrasi. Itu penting dalam hidup kita. Yang ketiga, ya, 1, saya ulangi lagi, harus taat pada peraturan. Yang kedua, harus melatih diri, menguasai diri dalam segala hal. Pola tidur, pola hubungan, pola makan, semuanya itu diatur.
Ya. Yang ketiga, ya tadi termasuk konsentrasinya, full konsentrasi kepada sasaran itu. Yang ketiga, ini pikiran tidak boleh kemana-mana. Nah, ini yang saya mau tunjukkan, satu ayat lagi tentang perlombaan ini. Kita buka Ibrani 12 ayat 1 dan 2. Ibrani 12 ayat 1 dan 2. Ayo saudara, kita konsentrasi di dalam pelayanan ini. Ya, di dalam panggilan Tuhan atas hidup kita mencapai goal. Ini penting sekali. Ibrani 12 ayat 1 dan 2. Ibrani 12 ayat 1 dan 2. Begini firman Tuhan. Karena kita mempunyai banyak saksi. Nah, untuk mempercepat saya ganti, karena kita mempunyai banyak supporter. Support. Ya. Nah, kalau di Indonesia, kalau di Surabaya, saudara tahu ada istilah bonek. Nah, pasukan bonek itu pasukan yang hebat untuk Persibaya, Persatuan Sepak Bola Surabaya. Itu terkenal di Indonesia. Ya, masing-masing. Di Bandung Persib punya apa ya? Pasukan apa? Persija di Jakarta punya juga. Nah, saudara dan saya juga punya supporter. Karena kita mempunyai banyak saksi, banyak supporter. Bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun. Tahu kata tekun? Serius, full konsentrasi, tidak boleh bercabang-cabang pikirannya, maka itu dijaga full konsentrasinya, menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun, dengan konsisten, dengan serius. Roh Kudus tolong kami. Ayo semua kita yang mendengar pelajaran ini hari ini serius. Pertandingan iman kita belum selesai. Tapi pertandingan iman ini sedang berlangsung sampai hari ini. Dan semua orang percaya, kapan selesainya pertandingan iman kita? Detik-detik kita mau meninggal. Disitulah garis finish sudah sampai di depan kita. Aduh, luar biasa. Ini penting sekali dalam hidup kita. Kita nggak tahu kapan garis finish untuk kita. Maka itu perlu berlomba dengan tekun. Dalam perlombaan yang diwajibkan kepada kita. Maaf ya, ternyata sampai hari ini sedikit sekali murid-murid Tuhan Yesus yang dalam perjalanan iman kita bersama dengan gembala kita yang hebat, itu ada ketekunan yang sebagai perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Wajib, berarti kita nggak bisa tawar, harus ikuti pertandingan iman ini. Maka itu kalau saudara sering baca berita duka, lalu pasti yang sering ditulis itu surat Timotius. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah mengakhiri pertandingan iman. Nah, itu sering kali begitu ya. Nah, karena ada perlombaan yang diwajibkan bagi kita dan kita punya supporter yang banyak dan supporter itu menyorakin kita di dalam pertandingan iman ini, maka kita harus tunggu sebentar. Ya. Tunggu. Maaf. Ya. Karena sebelah saya ini kafe. Jadi ribut suaranya ya. Tunggu sebentar. Oke. Nah, karena ini perlombaan wajib, saudara. Garis bawah ya kalimat terakhir ayat 1 Ibrani 12. Dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Jadi tolong ibu-ibu, bapak-bapak, usia lanjut, kita pun tidak bisa lolos. Jangan minta dispensasi. Tuhan, aku sudah tua.
aku jangan ikut pertandingan. Tidak ada. Karena ini pertandingan yang diwajibkan oleh Tuhan bagi kita. Maka itu gol, ini sasaran utama kita. Ya, untuk mendapatkan mahkota yang abadi. Ini anak saya dari Samarinda komen lucu juga. Awas ya. Kalau ikut papi pelayanan, banyak aturan yang harus dipatuhi. Contoh kecil, kalau mau tidur malam harus sikat gigi. Tapi kadang ada yang makan dikit aja, tetap harus sikat gigi lagi. Yang lain adalah makan malam, tidak boleh makan nasi goreng. Ya, saya banyak buat peraturan untuk anak-anak saya kalau ikut dalam pelayanan. Ayat 2, Ibrani 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya. Melakukan apa? Melakukan perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Nah, di sini dikasih tahu bagaimana cara melakukannya. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Jadi konsentrasi mata kita nggak boleh kemana-mana. Maaf ya, saya beri ilustrasi. Ada seorang pemuda, perlombaan atletik. Sudah terkenal dia, sangat terkenal anak muda ini. Di beberapa perlombaan dia juara. Suatu saat dalam sebuah perlombaan internasional dan semua orang sudah yakin bahwa dia pasti menang. Tiba-tiba dia gagal. Nggak bisa menang. Selidik punya selidik. Ternyata saudara, ini ilustrasi ya. Selidik punya selidik. Kenapa sang juara ini kok tidak bisa menang? Harusnya menang. Ternyata hari itu pacarnya ikut nonton pertandingan ini. Nah, nggak tahu bagaimana. Mungkin dia ingin menunjukkan kehebatan. Cara dia atletnya itu lari atau apa saya nggak tahu. Di depan pacarnya. Nah, pacarnya kan duduk di tribun ya, tempat olahraga itu. Lagi saya ilustrasi. Ternyata waktu dia sedang bertanding, konsentrasinya terganggu. Matanya lihat kiri kanan. Pacarku duduk di mana ya? Pacarku duduk di mana? Nah, karena ada kamera yang ngawasi, dia nggak konsentrasi ke garis finish. Tapi matanya cari duduk pacarnya sebelah mana. Habis saudara. Ya, mudah-mudahan ilustrasi ini menyadarkan kita. Waktu kita sedang dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita, konsentrasi kita, mata kita harus tetap tertuju kepada Yesus. Tidak boleh tertuju kepada yang lain-lain. Lihat ini. Hari-hari ini sedang ramai Piala Eropa. Pemain-pemain itu harus full konsentrasi untuk mencapai gol. Tidak boleh konsentrasi ke yang lain. Maka itu hari ini saudara, mari kita menemukan di hidup kita. Apa yang mengganggu konsentrasi kita hari-hari ini. Kepada saudara-saudaraku, warga binaan di LP manapun juga. Memang wajar kalau konsentrasi saudara adalah ke tanggal yang sudah ditetapkan untuk saudara bebas. Percaya itu. 2 minggu yang lalu saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih. Saya lupa Pak Andreas tahun berapa. Ya, berapa banyak tahun yang lalu. Tahun 90-an kalau tidak salah. Ada sebuah peristiwa ngeri. Pembunuhan seorang preman di Purwokerto. Ya, pembunuhan seorang preman. Seorang pengusaha sakit hati kepada preman ini. Nah, akhirnya pengusaha ini sewa. Sebetulnya mereka bukan pembunuh bayaran. Keluarga yang lugu. Seorang bapak dengan 3 anak kandung. Jadi berempat saudara. Ya. Nah, ternyata mereka dibayar oleh pengusaha ini untuk membunuh preman itu. Waduh, ngeri pokoknya ya. Itu berapa tahun 90-an yang lalu. Saya nggak tahu kejadiannya.
pas saya pelayanan di Nusa Kambangan tahun itu, bertemulah saya dengan 4 orang ini. Bapak dengan anak-anaknya. Aduh, waktu saya lihat itu. Nah, anak bungsunya waktu itu masih di bawah umur. Nah, anak bungsu pun kena sebab dia yang nyetir mobil untuk bawa mayatnya. Dia kena juga. Ya udah. Nah, 3 orang ini, bapak dan 2 anak ini, vonisnya hukuman mati, saudara. Wah, nggak tahu bagaimana caranya. Ada yang berjuang menolong mereka. Ringkas cerita, akhirnya hukuman mati turun dapat gerasi menjadi hukuman seumur hidup. Dari hukuman seumur hidup diurus lagi, mereka bisa turun jadi hukuman 20 tahun. Nah, waktu menjalani 20 tahun ini, bapaknya karena sudah tua, akhirnya meninggal di Nusa Kambangan. Nah, saya terus masih kontak dengan ketiga anak ini. Nah, dalam berjalannya waktu, yang satu dipindahkan ke LP Semarang, kalau nggak salah anak satu LP Ambarawa, dan anak bungsu masih ada di Nusa Kambangan. Nggak tahu bagaimana prosesnya, maka anak bungsu ini bebas. Nah, sampai hari ini saya masih kontak dengan anak bungsu ini. Puji Tuhan untuk itu. Nah, 2 minggu yang lalu, saya dapat kabar yang di Semarang sudah bebas, dapat remisi, dapat itu. Aduh, saya senang sekali. Nah, saudara, apa yang saudara sedang hadapi sebagai warga binaan? Belajarlah konsentrasinya bukan siapa nolong aku ya, bisa bebas, siapa ya. Jangan. Biarlah konsentrasi saudara sebagai warga binaan tetap menunggu konsentrasinya kepada Tuhan Yesus. Mata harus tertuju kepada Yesus, nggak boleh kemana-mana. Semua kita juga yang bebas, yang tidak di dalam. Ayo konsentrasi kita tetap penuh juga kepada garis finish itu. Supaya dengan mudah sekali kita nggak terombang-ambing untuk kemana-mana. Tidak. Tapi menunggu Tuhan. Nah, inilah perlombaan iman yang ada. Saudara, tantangan kita nggak sedikit. Dalam perlombaan iman ini, tantangan kita tidak sedikit. Nah, tantangan yang terberat, ya, perhatikan, tantangan yang terberat dalam hidup kita, ini kita harus tahu. Apa itu? Kelemahan-kelemahan kita. Nah, setan sangat memperhatikan kelemahan-kelemahan kita. Ternyata setiap orang yang sebelum masuk pelatnas, ya, salah satu tes mereka, maka para pelatih, para dokter sebelum menentukan siapa yang boleh masuk pelatnas, ini penting. Maka satu tes, yaitu untuk menemukan titik lemah di hidup calon atlet ini. Titik lemah. Nah, titik lemah ini perlu diperhatikan baik-baik. Kalau ada saudara yang suka nyetir mobil, tahun 2002 ya, Hendra. Ya. Kalau kita lihat yang suka nyetir mobil, ada istilah blind spot, ya. Tahu? Titik buta. Itu bahaya sekali sebagai seorang pengemudi. Titik buta atau blind spot. Nah, begitu pula dalam pertandingan. Ya, olahragawan itu harus mengenali titik butanya. Kelemahannya apa? Karena iblis selalu mengincar titik lemah kita. Ada yang lemah dalam uang, ada yang lemah dalam materi, ada yang lemah dalam kesombongan, ada yang lemah dalam iri hati, ada yang lemah dalam percabulan. Maaf, kita harus tahu titik lemah kita. Ada yang lemah dalam hal tersinggung, gampang sekali panas hati, emosinya cepat meledak. Dalam pertandingan emosi yang suka meledak itu bahaya sekali. Saya percaya saudara ngerti kalimat ini. Kenapa? Apa ini, Rick? Blind spot. Ya, terima kasih. Ya, ini ada gambar-gambar yang di zoom bisa melihat blind spot itu. Nah, titik lemah kita
Itu yang menjadi incaran setan untuk menggagalkan kita mencapai goal dalam hidup ini. Ayo semuanya kita belajar prinsip ini. Tuhan tolong kami. Saudara dan saya harus mengenali. Saudara dan saya harus sangat tahu titik lemah kita di bagian apa. Waktu saya ngikuti pelatihan nasional dari salah seorang anak saya itu, emosi terus dikendalikan betul. Saya percaya semua kita sudah pernah dengar tim-tim atau pribadi-pribadi yang gagal dalam pertandingan, yang secara hitungan di atas kertas ini pasti menang. Tapi kenapa gagal? Karena enggak tahan mengendalikan emosi. Ketika musuh memanas-manasi harga dirinya, dia meledak. Tolong perhatikan ini, bisa gagal. Saudara yang sudah dapat remisi, yang sudah tahu kurang berapa bulan lagi bebas sebagai warga binaan, tolong perhatikan. Jangan izinkan setan membangkitkan emosimu, lalu kau meledak, lalu kau pukul temanmu itu yang menyinggung perasaanmu. Ngerti enggak? Bisa-bisa remisi itu dicabut balik karena melanggar peraturan. Apa saja dalam hidup ini, mari kita jaga diri kita. Nah, saya ingin menunjukkan satu ayat ini 2 Korintus 2. 2 Korintus pasal 2. Ini penting untuk kita jaga dalam hidup kita. Ayat yang ke-11. 2 Korintus 2 ayat yang ke-11. Berapa terjemahan, Rick? Coba ya. Nah, titik lemah kita harus perhatikan dalam pertandingan ini. Supaya titik lemah itu tidak menjadi lubang atau jurang yang membuat kita kalah dalam pertandingan. 2 Korintus 2:11. Supaya iblis, si musuh itu, jangan beroleh keuntungan atas kita. Sebab kita tahu apa maksudnya. Berapa terjemahan yang lain. Dengan demikian, iblis tidak akan diuntungkan dari kita. Karena kita mengetahui maksud-maksudnya. BIS. Saya lakukan itu supaya iblis jangan mengambil kesempatan untuk menguasai kita. Wah, ini kalimat yang tepat. Saya berbuat itu supaya iblis jangan mengambil kesempatan untuk menguasai kita, sebab kita tahu rencana-rencananya. TSI. Dengan cara yang saling memaafkan akan lebih baik bagi kita. Nah, TSI-nya dimulai dengan jangan terpancing emosi. Dengan cara saling memaafkan. Jadi saudara, kita semua yang sedang ada di gelanggang pertandingan yang diwajibkan bagi kita ini, perhatikan baik-baik titik lemah kita di bagian mana. Nah, bagian emosi ini kita harus jaga. Caranya, menurut terjemahan sederhana Indonesia, dengan cara saling memaafkan. Jadi begitu musuh kita memancing emosi kita untuk bangkit, langsung aku maafkan kamu. Maka begitu kita bisa memaafkan lawan kita yang memancing emosi kita, setan yang marah sebab mereka kalah. Kita nggak terpancing emosi kita untuk bangkit. Serius saudara, konsentrasi penuh hanya bisa digagalkan ketika emosi kita terpancing bangkit. Ya, tolong catat ini. Emosi kita terpancing bangkit karena lawan kita memancing kita, dan begitu kita tidak memaafkan, hancur. Berapa hebatnya pun kita sebagai seorang atlet atau olahragawan, pasti kalah. Maka itu berapa kali dalam pertandingan yang kita kenal, yang kita tahu, aduh sayang sekali, padahal sudah tinggal satu langkah. Kenapa? Emosinya bangkit. Terlalu antusias juga bisa. Terlalu
percaya diri, pasti menang. Itu konsentrasi bisa terganggu. Oke, saya ulangi TSI. Dengan cara saling memaafkan akan lebih baik bagi kita. Supaya kita tidak tertipu oleh iblis. Keren ya? Karena kita bukan orang bodoh yang tidak tahu rencana-rencana iblis. Keren ya TSI? Saya baca lagi. Dengan cara saling memaafkan akan lebih baik bagi kita. Supaya kita tidak tertipu oleh iblis. Karena kita bukan orang bodoh yang tidak tahu rencana-rencana iblis. Haleluya. Nah, dalam suasana Piala Eropa ini, saya ingin menerjemahkan 2 Korintus 2:11 itu dengan kalimat ini. Tolong, yang gak suka bola harus belajar. Ya, saya ulangi. Yang ikut belajar hari ini, tapi saudara bukan orang yang suka permainan bola, sepak bola, tapi harus belajar. Apa yang Roh Kudus ajarkan kepada saya untuk mengerti dengan gampang? 2 Korintus 2:11 itu istilahnya gol bunuh diri. Ayo, semua kita pasti ngerti ya istilah gol bunuh diri itu. Saya bersyukur kepada penemu kalimat itu ya. Gol bunuh diri. Tahu ya, seharusnya bola itu dimasukkan ke gawang musuh. Entah karena keteledorannya, karena ya pasti tidak sengaja lah ya. Semua orang yang melakukan gol bunuh diri itu pasti gak sengaja. Gak akan bodoh lah, masuk disengaja. Betul ya? Nah, itu yang terjadi dengan kita kalau kita tidak memperhatikan 2 Korintus 2 ayat 11. Perhatikan kalimat terakhir tadi. Karena kita ini tahu maksud iblis itu apa. Untuk menggoda kita. Kita tahu tujuan iblis itu apa. Untuk mengacaukan kita. Kita tahu tujuan iblis itu apa. Untuk mengacaukan konsentrasi kita. Supaya kita kalah. Saudara, semua orang. Nah, saya aja gak suka bola. Sebenarnya saya tuh gak suka bola loh saudara. Kadang-kadang saya tuh mikir orang main bola itu lucu. Jangan tersinggung saya ngomong ini. Bola satu direbut 22 orang. Kenapa sih nggak beli bola sendiri satu-satu? Maaf ya, cuma logika saja. Nah, tapi karena tiap tahun pasti ribut, apalagi anak-anak saya itu yang di Papua juga. Aduh, mereka itu senangnya dengan sepak bola. Ini hari-hari ini pada ribut semuanya. Masing-masing punya jagoan. Ya klub mana? Masing-masing tiap hari ribut. Ya, untung permainan Piala Euro ini, Piala Eropa ini di hari libur anak-anak sekolah. Oke. Nah, orang yang melakukan gol bunuh diri itu sangat menyakitkan. Dari pelatih, coachnya sampai semua anggota tim. Aduh, betul-betul kecewanya dalam sekali. Termasuk yang melakukan gol bunuh diri. Merasa bersalah. Kenapa aku bisa berbuat seperti itu? Ya, tapi itulah kehidupan. Maka itu hari ini kok kita belajar gol. Saudara jaga ya. Jangan melakukan gol bunuh diri. Karena kebodohan kita. Maaf. Karena kecerobohan kita. Karena kendablekan kita. Jangan melakukan gol bunuh diri, jangan. Aduh, itu menyedihkan sekali. Luar biasa ini. Ada komen bagus. Saya baca ya dari Surabaya. Bicara tentang gol itu sasaran, tujuan, target yang kita perjuangkan dalam perlombaan. Dalam hal ini perlombaan iman. Harus ikuti peraturan, fokus, melatih, menguasai tubuh seluruhnya. Supaya setelah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Berlomba dengan tekun pada perlombaan yang diwajibkan pada kita. Kita harus menang sampai garis finish. Kita harus tahu titik lemah di hidup kita. Supaya iblis jangan mengambil kesempatan. Karena kita tahu maksudnya. Jangan terpancing emosi. Dan jangan lupa selalu mengampuni, memaafkan. Wah,
ada kata gol bunuh diri di 2 Korintus 2:11. Betul. Oh, terima kasih Ricky, masukkan. Ini ada komen dari masukan dari Samarinda. Di Liga Indonesia pernah terjadi pertandingan cari kalah, bukan cari menang. Jadi masing-masing rame-rame cari gol bunuh diri sampai pihak lawan malah menjagain gawang lawan. Ya itulah bodohnya orang. Jadi saudara, hari ini kita harus tahu gol kita itu kemana dan gawang lawan itu di mana. Jangan sampai kita memasukkan bola ke kandang kita sendiri. Nah, itu suatu kebodohan. Maka itu penting sekali konsentrasi dalam hidup kita. Fokus. Maka itu Ibrani 12:2 tadi jelas. Mata kita tertuju kepada Yesus. Tidak boleh tertuju kepada yang lain-lain. Konsentrasi kita. Ayo kita jujur ya hari ini masing-masing kita. Apa yang seringkali mengganggu konsentrasi saudara dalam hidup ini, dalam mencari Tuhan, ya, dalam bersekutu dengan Tuhan? Apa? Oh, ini anak saya petinju hebat dari Nabire nulis gini, Saul, terima kasih. Dia ini pelatih tinju, ya, di Nabire. Kadang kegagalan atlet untuk mencapai tujuan bisa dari pelatih, ya, orang paling dekat. Terima kasih Ricky, ditayangkan di Zoom. Ya, jadi pelatih yang tidak serius melatih itu bisa mengacaukan gol, mengacaukan sasaran dalam hidup. Maka itu penting sekali kita jaga. Oke, kita lihat ayat berikut. Kevin, senang sekali Papa kamu gabung. Ingat ya konsentrasimu nak. Kamu sudah sampai Jambi. Kamu gak boleh terarah, tertipu untuk lihat yang lain-lain. Fokuskan. Kalau Tuhan sudah bawa kamu sampai ke Jambi, Kevin, terus ada di situ, serius, tekuni sampai kau mencapai hasil. 1 Petrus 4 ayat 7. Ada yang komen, Tanmark, betul dan setuju. Ya, saudara. 1 Petrus 4 ayat 7. Tuhan, terima kasih Engkau begitu baik untuk mengajari kami tentang firman ini, ya. 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Oke. Untuk pelajaran hari ini 1 Petrus 4 ayat 7 saya tidak hubungkan dengan akhir zaman. Tidak. Ini dengan pertandingan iman kita. Nah, karena hari-hari ini dunia sedang ramai tentang Piala Eropa, maka kalimat ini saya pakai, ya. Hari untuk final, ya, bukan semifinal, bukan seperempat final, tapi final. Ya, untuk Piala Euro kan sudah ditetapkan. Saya nggak tahu itu kapan itu finalnya, ya, saya nggak tahu. Tapi kan sudah ada. Nah, kalau sampai hari ini menuju ke hari final, itu kan sudah dekat. Betul ya, saya harap mengerti. Nah, semua kita yang sedang dalam pertandingan di akhir zaman ini, kedatangan Yesus sudah makin dekat. Konsentrasi kita harus penuh. Apalagi kalau kita bicara garis finish kita adalah waktu kita meninggal. Oke? Maka itu kita harus tahu. Jangan sampai kita gagal. Komen dari Lampung, betul, Papa di surga adalah juri adil dan baik. Nggak akan salah memberikan medalinya. Betul. Maka itu, supaya Papa di surga menilai kita dengan fair, dengan adil, saudara dan saya melakukan 3 hal tadi. Peraturan-peraturan olahraga harus kita taati. Konsentrasi penuh. Ya, tidak boleh kemana-mana. Dan yang ketiga, latih diri kita, fisik kita secara sedemikian. Dengan semua yang ada. Termasuk melatih roh kita, melatih jiwa kita. Penting sekali. Terima kasih dari Lampung. Ya, saya ulangi. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu. Dan jadilah tenang. Izinkan saya mengganti. Supaya kamu bisa mencapai goal. Sama bukan? Nah, untuk bisa mencapai goal itu, kita harus sadar.
tanggal final Piala Euro sudah ditetapkan. Nah, dalam sudah berjalan berapa hari ini, sudah ada berapa klub yang kalah dan yang menang, terus maju, sudah dekat. Jadi para pemain, para klub sepak bola Eropa harus menguasai diri supaya tenang, konsentrasinya supaya tenang, nggak terpecah-pecah untuk mendapatkan gol. AYT, akhir dari segala sesuatu sudah dekat. Karena itu waspadalah dan berjaga-jagalah supaya dapat mencapai gol. Ya, BIS, segala sesuatu sudah mendekati kesudahnya. Sebab itu hendaklah kalian menguasai diri dan waspada supaya kalian dapat berdoa, dapat mencapai gol. TSI, tidak lama lagi, ya, final Piala Eropa itu yang dinanti-nantikan dengan was-was. Waduh, semua orang yang menjagokan klubnya, menjagokan yang mana, menjelang final ini mungkin ada yang nggak bisa tidur, bahkan ada yang saya dengar cerita sampai sakit. Bahkan di dalam berapa peristiwa, maaf loh, ada yang kejadian salah satu fans nggak terima pemainnya klubnya kalah, dia kena serangan jantung meninggal. Aduh, kasihan sekali kalau mendengar cerita itu. Ada juga karena fansnya menang, klubnya menang, dia begitu excited, kena serangan jantung juga. Nah, jangan terjadi dengan kita ya. Kita ini semua pemainnya. Ingat itu baik-baik. Ya. TSI, tidak lama lagi segala sesuatu akan berakhir. Karena itu hendaklah kita menguasai diri. Jadi lagi sekali saya mengilustrasikan bahwa saudara dan saya harus, terima kasih Aan. Jadi ternyata finalnya terjadi tanggal 12 Juli. Jadi kurang dari sebulan di Stadion Wembley, London. Wah, so dekat itu, nggak sampai sebulan, ya. Maka para pemain harus konsentrasi. Saya akan baca ada komen. Gol menjadi target, tetapi jangan lupa prosesnya yang berat. Bangun serangan dari bawah, goalkeeper, skema dan pattern serangan yang dilatih berulang-ulang pada saat training sangat esensi untuk mencetak gol dan melumpuhkan lawan. Wih, keren, saya belajar juga dari istilah ini. Siapa ini? Kenny Sastro, saya nggak tahu dari mana. Terima kasih Ken untuk kirim ini. Saya baca lagi ya. Gol menjadi target harus, tapi jangan lupa prosesnya yang berat. Bangun serangan dari bawah, goalkeeper, skema dan pattern serangan yang dilatih berulang-ulang pada saat training sangat esensi untuk mencetak gol dan melumpuhkan lawan. Luar biasa konsep ini. Saudara, ini yang kita harus perhatikan dalam hidup kita. Ya, saya ulangi lagi, TSI. Tidak lama lagi segala sesuatu akan berakhir. Karena itu hendaklah kita menguasai diri dan menjaga pikiran kita supaya kita selalu siap untuk berdoa. Tapi dalam pelajaran ini, menguasai diri dan menjaga pikiran kita supaya kita selalu siap untuk mencetak gol. Puji Tuhan untuk itu. Dari Lapas Makassar, dari lapas mana lagi harus mengundurkan diri ya karena jamnya. Baik, saudara, selamat berjuang. Ya, Rutan Batang, Lapas Makassar, ya, Lapas. Oke, yang lain masih ada. Baik kalau begitu. Nah, kalau Tuhan sudah menetapkan bahwa kita ini pasti menang, luar biasa Tuhan kita. Ya, jadi yang penting konsentrasi, kuasai diri, latih diri kita sedemikian rupa supaya kita tidak kalah. Bersyukur kepada Tuhan. Saudara, tiap hari harus jadi hari latihan. Saya ulangi lagi, supaya semua kita jadi pemain yang benar, tidak salah mentaati peraturan. Harus konsentrasi penuh dan ikuti peraturan yang ada. Dan itu tiap hari kita dilatih. Saya percaya semua kita sudah sering dengar beberapa pribadi, beberapa klub
ya dalam olimpiade, dalam apa. Karena setelah mereka menang dites darahnya, urinnya, ada nggak doping, obat-obat tertentu. Nah itu nggak boleh. Walaupun sudah menang, medali bisa ditarik balik. Karena nggak fair, dia nggak adil. Maka itu kata sport, ya olahraga itu harus sportif, ya nggak boleh ada main-main belakang, nggak boleh. Nah ini yang kita perlu tahu saudara. Karena kata sport itu muncul kata sportif, dan itu dari sikap dan karakter Papa kita di surga yang sangat sportif dalam hidupnya. Maka itu Papa kita itu adil, ya garisnya jelas. Nah begitu pula dalam hidup kita. Untuk mencapai apa saja dalam hidup ini sangat diperlukan sportivitas kita, ya ketulusan, kejujuran kita. Tidak boleh sembarangan, tidak boleh. Maka itu penting untuk kita melakukan, melatih diri sedemikian rupa supaya kita pada akhirnya bisa menang. Dan menangnya pun dengan menang yang adil, yang fair. Menang yang tulus dan benar. Bukan menang karena cara-cara yang tidak fair. Itu menyakitkan. Maka itu kalau ada orang yang berlomba di sport tapi nggak sportif, dia menipu dirinya sendiri. Sedih ya melihat ada beberapa hamba Tuhan yang tidak sportif dalam hidupnya. Aduh menyedihkan sekali. Di beberapa daerah Kristen di Indonesia, daerah Kristen saudara, tidak sedikit hamba-hamba Tuhan supaya khotbahnya semangat. Ternyata sebelum naik mimbar minum dulu minuman keras supaya semangat. Waduh itu kurang ajar betul itu. Kalau begitu. Maka itu kita perlu jaga hidup kita. Ketaatan itu dia. Oh ini ada kisah lagi ya. Saya baca ya sepak bola gajah dan terjadi dan tragedi memalukan di Piala Tiger 98. Senin 27 Oktober 2014 jam 14 WIB. Kejanggalan pada pertandingan PSS Sleman versus PSIS Semarang. Mau tak mau mengingatkan publik Indonesia pada Piala Tiger 1998. Di ajang tersebut Indonesia dibuat malu oleh drama sepak bola gajah. Seperti diberitakan sebelumnya, pertandingan babak 8 besar divisi utama antara PSS dan PSIS di Sasana Krida Akademi Angkatan Udara Minggu 26 Oktober 2014 sore berlangsung tidak wajar. Laga berakhir dengan skor 3-2 untuk kemenangan PSS. Tapi kelima gol yang tercipta adalah gol bunuh diri. Aduh memalukan sekali. Nah itu jangan terjadi ya dalam kehidupan kita. Oke saudara, inilah pelajaran yang kita harus pikir, apa goal kita? Nah goal kita ada di ayat terakhir ini. 1 Yohanes 3 ayat 2. Itu goal kita. 1 Yohanes 3 ayat 2. Papa terima kasih untuk kebenaran ini. 1 Yohanes 3 ayat 2. Ini goal hidup kita. Ya, saudara-saudaraku yang kekasih. Sekarang kita adalah anak-anak Tuhan. Tetapi belum nyata apa keadaan kita nanti. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita ini goalnya saudara. Ayo kita berlomba-lomba mencapai garis finish dengan goal ini. Kita akan menjadi sama seperti dia. Sebab kita akan melihat dia dalam keadaan sebenarnya. AYT, kita akan menjadi seperti dia. BIS, kita akan menjadi seperti dia. TSI, kita akan menjadi sama seperti dia. Semua kita yang ikut belajar hari ini via Zoom, Instagram, Facebook maupun rekaman audio, tulis ayat ini sebagai goal hidup kita sampai ke garis finish nanti, bahwa saudara dan saya
harus menjadi sama seperti Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ini goal kita saudara. Dalam segala keadaan kita harus menjadi sama seperti Yesus. Roh Kudus menolong kita masing-masing untuk kita mencapai goal itu. Jadi tahu ya sasaran kita, goal kita, gawang musuh itu ada di mana. Ayo kita rame-rame mencapai goal kita sama seperti Yesus. Roh Kudus pasti menolong kita. Jangan berkata kita nggak mampu. Saya mau yakinkan setiap saudara, ya, kita semua sudah ada di pelatnas kerajaan surga. Jadi nggak bisa mundur lagi. Mari kita taati semua peraturan-peraturan yang ada. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Jadilah pemain atau atlet olahragawan yang jujur, yang sportif. Tuhan Yesus memberkati.